matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar anak-anak macaku yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai? Sehat kan? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti live event pembelajaran jarak jauh sampai hari ini. Dan tidak lupa, Ibu Guru ingatkan, tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Hernawati, SPD. Ibu mengajar di SD 111 Lembang Gogoso, Kecamatan Telu Limpoy. Nah, anak-anak macaku sekalian, seperti biasa, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anakku diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami pelajaran hari ini. Semangat lagi, ayo kita bertepuk PPK dan salam PPK. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Nah, bagaimana cara kita mencintai lingkungan ya anak-anak macaku? Dapatkah anak-anakku menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mencintai lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan juga ya. Berikut ini ada bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Nah, anak-anak macaku, ayo kita simak bacaan tersebut. Pulang sekolah, Udin, Lani dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin.
Iya Udin, ayo kita pergi jauh, sahut Beni. Mengapa baunya bisa sampai seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman sangat berharga. Nah, anak-anak Macaku, biasanya kalau pasar kotor dan banyak sampah berserakan itu bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, sekarang anak-anak Macaku, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama ya. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ya, di lingkungan pasar itu sangat kotor dan berbau. Nah, selanjutnya, mengapa pasar sangat bau? Ya, karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Nah, pertanyaan selanjutnya, anak-anak Macaku, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan kita? Ya, bagaimana anak-anak Macaku? Iya, lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Nah, ketika sampah pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Iya, dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Nah, bagaimana anak Macaku di rumah? Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Selanjutnya, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Iya, anak Macaku pasti bisa menjawabnya ya. Hak apa yang tidak bisa didapat oleh Lani? Ya, hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, selanjutnya, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Nah, tentunya ya, dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Ya, sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempatnya ya, yang telah disediakan oleh pasar. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah, anak-anak Macaku? Iya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Nah, anak-anak Macaku, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman ya. Ketika membuang sampah sembarangan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, berikut ini adalah tugas pertama untuk anak-anak Macaku di rumah ya, yaitu tuliskan 6 contoh cara menjaga lingkungan. Jadi ibu guru sudah menyiapkan 2 jawaban ya. Nanti anak-anakku di rumah akan melanjutkan jawabannya dan tugasnya akan dikumpul kepada masing-masing wali kelasnya.
Nah, anak-anak Macaku, amatilah montase berikut ini. Apakah montase itu ya? Ini terlihat dari beberapa gambar. Karya montase itu dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Berikut ini Ibu Guru akan menjelaskan cara membuat montase. Jadi, yang pertama harus menyiapkan alat, yaitu gunting. Dan yang kedua bahannya berupa majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, serta lem. Dan adapun langkah-langkah membuat montase, yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Dan yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Dan yang keempat adalah lihat hasil montase yang telah dibuat. Itulah tadi langkah-langkah membuat montase ya anak-anak Macaku di rumah. Dan untuk selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu anak-anakku di rumah akan membuat montase yang berjudul Cintai Lingkungan. Dan setelah tugasnya selesai, maka anak-anakku bisa mengumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak Macaku di rumah, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga lingkungan diantaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan halaman rumah setiap hari, dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan sehingga bisa didaur ulang dan dijadikan sebuah karya. Dan selanjutnya karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, anak-anak Macaku di rumah, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak Macaku sekalian agar senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar COVID-19 ini cepat berlalu. Dan anak-anak Macaku tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Semangat belajar, merdeka belajar, salam Maca, salam Masedie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.